Belajar SNBT lagi yuk. Kalau teman-teman masih bingung mengerjakan soal perbandingan berbalik nilai, kita coba pakai rumus ya. Di episode 10 kemarin, satu pekerjaan selesai dalam 12 hari oleh 10 orang. Pertanyaannya, kalau orangnya tinggal 8, selesai dalam berapa hari? Kita anggap yang diketahui itu kejadian pertama, yang ditanya itu kejadian kedua. Perbandingan hari di kejadian pertama dengan kejadian kedua itu nggak sama kayak perbandingan orangnya. Karena gini, kalau harinya lebih banyak, artinya bekerjanya lebih lama, pasti karena orangnya lebih sedikit. Jadi di ruas kanan itu bukan O1 per O2, tapi justru O2 per O1. Nah, letak dibaliknya tuh di sini. Kalau ditanya hari di kejadian kedua, berarti kan kita pindah ruaskan, sehingga si hari 2-nya itu di atas. Nah, pecahan yang di sebelah kanan ini pindah ke sebelah kiri. Karena pindah, jadi dibalik O1 per O2 dikali H1. Ini untuk perbandingan berbalik nilai. Sekarang kita compare sama perbandingan senilai. Di soal yang baru ini, diketahui 3 mesin dapat menyelesaikan 24 topi dalam 2 hari. Jadi mesinnya ada 3, topinya 24, harinya itu 2. Berapa yang dapat diselesaikan oleh 4 mesin dalam 3 hari? Kalau kita pakai logika, kalau mesinnya tambah banyak dan harinya lebih lama, berarti dia bisa membuat lebih banyak topi. Beda ya sama soal yang ini. Semakin banyak hari, semakin sedikit orang. Kalau ini mereka sama-sama bertambah. Tapi ini emang tipe soal perbandingan senilai yang levelnya lebih tinggi. Jadi yang dibandingkan itu bukan cuma 2 ukuran, tapi ada 3, yaitu mesin, topi, sama hari. Ini kejadian 1, ini kejadian 2. Kalau yang ditanya T2, topi di kejadian kedua, kita letakkan yang ditanya itu di atas. Jadi mesin yang kedua, M2 per M1, terus dikali hari yang kejadian 2 sama hari kejadian 1, baru dikali topi yang diketahui, topi di kejadian 1. Beda ya dengan rumus perbandingan berbalik nilai. Kalau ini perbandingan yang di atas itu justru yang diketahui. Kalau di sini perbandingan yang di atas itu adalah yang ditanyakan, yaitu kejadian 2. Langsung kita hitung, di kejadian kedua mesinnya 4, bandingkan 3 mesin, dikali 3 hari berbanding 2 hari, terus topi di kejadian pertama itu 24. Sehingga kita dapat 48 topi. Yang membedakan perbandingan senilai sama berbalik nilai itu, kalau perbandingan senilai, dia tuh nggak ada batasnya. Jadi semakin banyak mesin dan semakin banyak hari, ya topinya semakin banyak. Tapi kalau perbandingan berbalik nilai, beban kerjanya itu udah fix. Jadi jumlah hari dan jumlah orangnya itu harus saling menyesuaikan supaya dapat beban kerja yang sama. Misalnya kita modifikasi soal yang kedua ini ya, supaya jadi perbandingan berbalik nilai. Misalnya diketahuinya sama, 3 mesin bekerja selama 2 hari dapat 24 topi. Pertanyaannya, harus membuat 24 topi juga, tapi mesin yang ada cuma 2. Ini selesai dalam berapa hari? Kayak tadi, kita pakai kejadian 1 dan kejadian 2 juga, tapi kita balik ya. H2-nya itu yang ditanya, kalau di perbandingan berbalik nilai, yang di atas itu justru yang diketahui. Jadi mesin 1, terus topi 1, dibagi dengan mesin 2 dan topi 2. Terus dikali dengan hari 1. Kenapa? Karena kalau misalnya target topinya sama, sedangkan mesinnya berkurang, otomatis dia kerjanya jadi lebih lambat, sehingga harinya bertambah. Beda ya dengan yang atas. Kalau yang atas itu nggak dibatasin jumlah topinya berapa. Kalau di sini udah ada targetnya. Terus kita kalikan. Nah, ini kan sama aja nih. Boleh dicoret sehingga kita dapat 3 hari. Kalau mau penjelasan logisnya, jika 3 mesin mengerjakan 24 topi dalam 2 hari, artinya satu mesin itu dalam 2 hari menyelesaikan berapa? Bagi 3 dong, jadi 8. Nah, kalau satu mesin selama 2 hari dapat 8 topi, berarti satu mesin 1 hari berapa topi? Bagi 2, jadi 4. Artinya satu mesin itu kapasitasnya 4 topi setiap hari. Kalau di-apply ke 4 mesin dan 3 hari, berarti kan kapasitas satu mesin per hari ini tinggal kita kalikan 4 dan 3. 4 kali 4 kali 3, dapatnya 48 lagi. Betul ya? Kalau ini
Karena diketahuinya masih sama, jadi satu mesin dalam satu hari dapat 4 topi. Sedangkan ditanya mau menghasilkan 24 topi oleh 2 mesin. Kalau 2 mesin dalam satu hari berarti kan menghasilkan 2 kali 4, 8. Nah, gimana supaya jadi 24? Berarti kan 8 ini harus dikalikan 3. Untuk teman-teman yang suka menghafal bisa pakai rumus kayak gini, tapi misalkan teman-teman gak suka menghafal bisa dibayangin pakai logika. Jadi tenang aja, matematika itu banyak cara. Semangat!